Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Kustono Heriadi. Di sini saya akan mengampu mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Nah, berikut slideshow-nya atau PowerPoint-nya. Nah, untuk mata kuliah kita untuk saat ini namanya Sistem Manajemen Basis Data. Jadi untuk email saya ada di sini iki.heri@gmail.com, atau nanti kalau emailnya yang ke Polinema, akstone.heriadi@polinema.ac.id. Nah, untuk mata kuliah ini, jadi ini mata kuliah yang ketiga untuk kaitannya dengan basis data. Jadi kita mata kuliahnya ada basis data, kemudian basis data lanjut, kemudian yang ketiga ini adalah sistem manajemen basis data. Nah, di sini untuk mata kuliah ini, tujuan dari perkuliahan adalah mampu mengimplementasikan backup, restore database, kemudian melakukan import export data, kemudian authentication and authorization, kemudian penggunaan database role. Nah, untuk mata kuliah ini sebelumnya kita akan mengawali dengan beberapa review mengenai MySQL, pengetahuan dasar mengenai perkuliahan MySQL. Selain itu juga nanti akan saya tambahkan dengan perancangan database. Untuk jadwal kita, untuk jadwal fisik harusnya di lab sistem operasi. Jadi untuk jadwalnya kelas 2A, jadi ini mohon maaf masih keliru, hari Senin jam 12.45 ya harusnya sampai 18.15. Kemudian ini ada kelas 2B, Selasa jam 7 sampai jam 12.15. Kemudian untuk kelas 2C itu Selasa 12.45 sampai 18.15. Dan kelas 2D itu hari Rabu jam 7 sampai 12.15. Nah, perkuliahan kita untuk semester ini kebetulan full online. Jadi kita menggunakan media daring. Jadi untuk lab sistem operasi ini tertulis karena untuk penjadwalan apabila perkuliahan berjalan secara offline. Nah, untuk capaian pembelajaran di sini yang pertama adalah melakukan penerapan fungsi backup dan restore database, kemudian bisa melakukan ekspor impor data di dalamnya, kemudian mampu melakukan pengelolaan autentifikasi dan otorisasi, penerapan role dalam database, audit dan fungsi keamanan pada database, kemudian mampu menunjukkan kinerja terstruktur dalam pengerjaan atau penggunaan atau pengimplementasian database. Nah, untuk materi kita satu pertemuan ya mungkin sekitar review DDL dan DML, kemudian ada review database, check and join, kemudian ada backup dan restore database, export import data pada MySQL, kemudian authentication and authorization pada MySQL, kemudian ada database role, kemudian kalau dimungkinkan kita melakukan fungsi database audit, kemudian ada konfigurasi keamanan. Selain itu kita juga ada UTS, UAS, latihan mandiri, dan juga kuis. Nah, karena untuk perkuliahan kita disiapkan secara daring, maka setiap pertemuan saya usahakan ada mainannya atau kita bilang latihan. Untuk referensi buku atau sumber pustaka yang saya gunakan, yang pertama adalah buku Fatansyah, kemudian selain itu ada bukunya El Masri dan Nafate, kemudian ada bukunya Andrew, di sini ada memang buku database. Untuk tata tertib, kebetulan untuk perkuliahan ya kita kalau perkuliahan di kelas offline itu jelasnya tidak dipergunakan dalam ruang kelas. Kemudian untuk perkuliahan disarankan menggunakan baju berkerah, jadi tidak boleh menggunakan kaos. Kemudian untuk sepatu, karena kalau kita menggunakan online ya tidak pakai sepatu tidak apa-apa. Kemudian untuk penggunaan celana pendek jelas kalau kita menggunakan perkuliahan daring jelas tidak bisa kelihatan, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau kita kelasnya kuliahnya offline maka harus menggunakan dilarang menggunakan celana pendek. Nah, untuk persiapan pra perkuliahan, jadi berhubung kegiatannya ini melanjutkan perkuliahan untuk 2 mata kuliah, yaitu terkait sistem manajemen basis data. Jadi di sini kita ada latihannya, jadi latihan soal terkait pengetahuan mengenai mata kuliah. Jadi soalnya ini ada di file ini, nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya, atau istilahnya di materi lain pada hari ini. Cuma ini akan saya tunjukkan beberapa alat yang saya butuhkan. Jadi untuk alat yang saya butuhkan, yang pertama jelas MySQL. Di sini nanti saya menggunakan SAM. Di SAM yang saya gunakan
Sini adalah versi 3.24 dan dapat fasilitas MySQL, Apache, FileZilla, Mercury, sama Tomcat. Cuma yang saya butuhkan adalah MySQL-nya. Jadi pastikan ketika kita menggunakan MySQL, ini MySQL-nya harus sudah di start. Jadi ini contohnya di start, ini tandanya sudah jalan. Cuma kalau ini nggak jalan ya biasanya karena permasalahan suatu hal, jadi di sini kita harus set sebagai administrator supaya jalan. Jadi untuk beberapa hal kadang-kadang yang nggak jalan itu ya karena belum bisa administrator untuk jalannya. Nah kalau sudah jalan di sini kita bisa mengakses. Jadi ini kok keluar dua. Jadi yang satu itu yang bukan administrator, yang satunya adalah administrator. Jadi jangan khawatir kalau terjadi masalah seperti ini. Jadi kalau ketemu error-error itu nggak usah kaget. Yang namanya mainan barang itu error itu wajar selama errornya masih error software. Nah, jadi ini yang sedang jalan ini ada ya maskernya ya. Kemudian berikutnya kita untuk biasanya saya menggunakan alat itu pakai command prompt atau layar hitam. Jadi ini hanya untuk pengetahuan saja bahwa kadang kita itu query itu ngetik manual di layar hitam atau kadang kita menggunakan alat bantu tambahan. Nah untuk alat hitamnya atau apa mainan aslinya saya menggunakan ini. Saya masuk D karena sum saya ada di D. Kemudian di sini ada sum. Kemudian saya masukkan sebagai root. Nah, di sini boleh tambahkan min p atau tidak tergantung karena saat ini tidak saya kasih password ya saya tidak pakai min p. Bisa lihat database-nya. Di sini ada beberapa database yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Meskipun saya hasilnya baru install di komputer ini kemarin. Nah, selain itu saya juga menggunakan apa untuk pengelolaan database menggunakan GUI yaitu menggunakan SQL Yoke. Jadi yang saya gunakan saat ini SQL Yoke. Di SQL Yoke-nya sini yuk ketika saya buka di sini saya kebetulan sudah save koneksi untuk localhost sudah saya set terus addressnya saya menggunakan localhost username-nya root passwordnya kosongan karena tidak pakai password ini saya save passwordnya kemudian port yang saya gunakan ini bawahnya ini biasanya default jadi untuk mahasiswa kalau menggunakan GUI lain misalnya mau pakai PHP Admin atau Navigate silahkan tapi disarankan atau istilahnya kalau untuk beberapa fitur ya mungkin untuk saat ini yang masih saya ketahui mungkin masih SQL Yoke saja. Kalau untuk Navigate dan lain mungkin sambil jalan atau mungkin sharing-sharing personal. Nah, berikutnya untuk mengecek apakah tersambung atau tidak, saya klik connect di sini. Nah, di sini sudah. Ini di sini yang ada tes, ada tabel, kebetulan tabelnya belum ada. Di sini bisa menggunakan ini. Jadi kalau untuk ngecek apakah saya fungsi MySQL-nya jalan atau enggak, di sini saya contohkan create database misalnya uji coba gitu ya. Dan kalau sudah kita pakai use uji coba. Nah, kalau di sini kok belum muncul ya karena ini memang belum di refresh. Kalau sudah di refresh nanti ini muncul dan tabelnya ya sama kosong karena memang belum dibuat tabel. Kemudian saya buat tabel tunggal saja lah, tabel kemudian kolomnya satu aja. Kalau satu misalnya kita user sudah ini contoh tabel dengan satu kolom yang sederhana sekali. Strukturnya kalau satu ini mohon maaf jadi nama tabelnya adalah latihan latihan kalau satu ini nama kolomnya. Nah jadi juga kalau di sini belum muncul ya kita refresh kemudian kita lihat di sini nah ini tabel datanya. Nah, kolom satu masih kosong jadi saya bisa ngisi di sini saya isi 5 gitu kemudian ini sudah otomatis disimpan kemudian di sini saya simpan pembagian sudah muncul di sini kalau saya menggunakan di area query sini untuk ada kerja kemudian Ctrl A biasanya 9 untuk menjalankan ini. Nah selain itu nanti saya mungkin membutuhkan media aplikasi tambahan
Jadi media aplikasi tambahannya saya menggunakan yang namanya untuk perancangan database ya, saya menggunakan namanya Power Designer. Nah ini kebetulan Power Designer yang saya gunakan adalah versi 15.2. Nah di sini nanti untuk fungsinya adalah untuk merancang database. Jadi di sini saya nanti akan ajarkan sekilas tentang merancang database. Di database ini perancangannya menggunakan metode Entity Relationship Diagram yang dimulai dari perancangan konseptual yang nanti langsung kita arahkan ke physical data. Nah ini contoh sederhananya, pengertian satu, misalnya ini nama apa konseptualnya, kemudian ini misalnya kita buat menggunakan ini, entitinya dua itu ya, jadi misalnya ini mahasiswa, ini jurusan, kemudian untuk model optionnya saya ganti dulu ke ER dan Meris default supaya bisa. Oke, nah ini satu dua. Jadi yang pertama misalnya ini tabel mahasiswa, kemudian ini ada tabel kalau prodi saya tambahi kolom-kolomnya seperti nama gitu ya. Kemudian ini tipe datanya misalnya saya milih varchar harus kasih ukuran 5 misalnya. Terus kemudian untuk nama prodinya misalnya varchar juga seperti ini. Ini mahasiswa, untuk mahasiswa nggak usah banyak ya datanya ya, cukup sama nama. Ya, ini cuma contoh saja. Misalnya faktor misalnya standarnya 15 ukurannya, kemudian untuk nama mungkin agak panjang ya, nama mahasiswa saat ini 50. Dan saya simpan, sudah saya kasih primary key. Kemudian kalau mungkin kurang besar, saya besarkan tampilannya, nah seperti ini. Kemudian saya buat relasinya, saya hubungkan di mahasiswa ya. Jadi karena satu mahasiswa hanya bisa satu jurusan dan satu jurusan itu bisa untuk banyak mahasiswa, maka ini relasinya saya balik ke menu 2. Nah dari sini nanti dia bisa diekspor ke rancangan database-nya. Jadi kenapa kok rancangan database di hasil eksportan? Karena ini masih konsep. Jadi kalau konsep itu foreign key belum ada. Kemudian di sini jadi physical atau modeling untuk perancangan. Jadi ini kita milih biasanya kalau saya merancang ini saya kalau bikin database itu biasanya saya bikinnya pakai ini terus kemudian baru dijadikan ke database-nya. Ini forward ini sudah masuk prodi ID. Jadi kalau mau kolomnya digeser posisinya ini juga bisa digeser. Nah ini oke. Nah terus kemudian dari sini keuntungannya apa sih? Kalau di sini saya keuntungannya adalah saya bisa mengekspor database-nya langsung. Jadi saya ngerancang di sini. Kemudian beberapa option misalnya di sini ada drop tab foreign key ini saya nggak create tapi karena ini contoh saya create dulu. Kemudian drop tabel create primary key insert create outside dan sudah di sini scriptnya ya biasanya disesuaikan di sini. Ini kalau dicek ya sini belum ada tabelnya, belum masuk, dan ini saya jalankan proses. Jadi ini sudah ada foreign key-nya juga. Kemudian di sini kalau saya refresh ini tabel mahasiswa sama prodi sudah masuk. Itu juga dengan di sini ada yes prodi ya, jadi ini sudah masuk semuanya dua-duanya. Jadi perancangan kalau menggunakan ini Power Designer ini kategorinya adalah gestul, itu memudahkan kita dalam merancang dan membuat database dengan mudah. Nah itu untuk sekilas alat yang saya butuhkan. Kemudian untuk latihannya, jadi latihannya di sini sudah saya siapkan nama filenya soal prakuliah. Nanti pengerjaannya adalah dikerjakan diketik di Word, nanti untuk mengumpulkan nanti di ekspor ke PDF. Nah, sini untuk format pengumpulannya nanti diperhatikan formatnya adalah SMPG W01 karena pertemuan pertama underscore NIM. Nanti untuk NIM-nya nanti menyesuaikan ya di full
ditulis NIM-nya. Oke. Nah, untuk contoh latihannya, dalam artian untuk saya tunjukkan dulu latihannya. Untuk prakuliahnya, jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada keuntungan basis data apa, kemudian komponen penyusun sistem basis data, kemudian memaparkan mana sih yang masuk kategori nama field, data value, attribute, mana record, mana entity. Kemudian di sini ada beberapa contoh tentang minta menjelaskan mengenai primary key apa, foreign key apa, composite key, candidate, sama alternate key. Jadi supaya tahu beberapa key-key yang ada di dalam sebuah database. Kemudian ketiga level abstraksi data, kemudian denormalisasi, supaya paham apa itu normalisasi, denormalisasi, kemudian latihan query dengan dipertimbangkan rancangan tabel seperti ini, ada karyawan, nilai, sama kriteria. Jadi ini skripnya saja. Nah itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan bisa melalui grup atau bisa melalui classroom, meskipun di classroom kadang agak jarang saya buka, jadi jarang saya gunakan untuk ngecek karena notifnya saya nonaktifkan, karena nanti kalau notifnya apa saya aktifkan nanti belum saya set sehingga banyak yang masuk. Nah untuk perkuliahan, jadi mohon maaf untuk background ruangan saya seperti ini ya, karena memang masih jadi satu sama kamar, jadi masih campur di ruangan saya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.